putaran terakhir itu makin kencang apa makin lambat? Kencang. Makin kencang. Kenapa? Karena nggak banyak waktunya, tinggal bentaran saja. Tiba-tiba sekarang sudah malam. Kalau berapa? 22. Ada juga yang 23. Jadi lebih cepat. Jadi alhamdulillah tahun ini di putaran terakhir ini kita ketemu tanggal ganjil semua. Malam ini ada yang 22 tapi ada juga yang 23. Jadi ganjil. Besok 23 ganjil lagi. Kata Rasulullah itu taharri lailatul qadri fil witri. Jadi kejarlah, carilah, temukan Lailatul Qadar itu dalam malam-malam ganjil. Nah kita tahun ini ketemunya ganjil terus. Jadi nggak ada alasan, wah ini genap ngasuh dulu, nggak ada. Karena semua malam jadi ganjil. Ya, alhamdulillah. Itulah keunikannya. Hadirin rahimakumullah. Satu hadis dari Rasulullah. Ya. Kalau dulu kita mendapatkan janji Allah, siapa yang puasa Ramadan diampuni dosanya. Kemudian dapat lagi siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih diampuni dosanya. Nah, kita masuk dalam jaminan Allah yang ketiga. Man qama lailatul qadri, siapa yang qiyamul lail, salat tarawih, salat malam, pas ketemu malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Amin. Nah, Lailatul Qadar itu hadirin rahimakumullah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi hebatnya malam Lailatul Qadar itu, ya, di mana Allah menetapkan urusan untuk setahun berikutnya. Di malam itu. Makanya siapa pengen punya hajat butuh sama Allah, Lailatul Qadar itu yang dikejar. Kenapa? Itulah Allah akan tetapkan jadinya kayak apa untuk putaran setahun yang akan datang. Makanya gak ada alasan buat malas-malasan, gak ada alasan buat rehat-rehatan. Kenapa? Karena kita masih butuh sama Allah untuk dibantu, untuk ditolong perjalanan setahun ke depan. Ya. Pengen gak Bu? Umur 16 tahun lagi ketemu lagi? Pengen ya. Gak ada, udah deh, gak ada. Udah belum mas, setahun lagi terus gitu. Nah, Lailatul Qadar itu ketetapannya. Makanya sebaik-baik malam itu Lailatul Qadar itu. Kalau sebaik-baik hari Arafah. Kalau hari Arafah kan nggak semua orang bisa wukuf di Arafah. Nunggu berangkat dulu, ya kan? Tapi kalau Lailatul Qadar itu kesempatan buat semua orang. Ya, makanya kita mujahadah, kita giat, kita semangat, kita ringkat, kita apa? Apa kalau bahasa sini? Kencengin ibadah. Gaspol. Kenapa? Gaspol bahasanya, gaspol. Nggak lama. Nah, Rasulullah itu ngasih satu doa. Doa yang dibaca saat malam Lailatul Qadar. Makanya doa ini setiap malam harus diulang. Kenapa? Bisa jadi itu ketemu malam Lailatul Qadar. Doanya simple dan kita udah hafal. Tinggal nambahin ilmu, nambahin keyakinan. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun Tuhibbul afwa. Atau ditambahin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Itu doa yang mustajab, yang mujarab. Ketika ketemu malamnya kena doa itu, ya, ibarat kopi itu ketemu gulanya. Enak gak Pak? Mantap. Mantap. Jadi begitu, ketemu gulanya, ketemu angetnya. Jadi kita jawabkan apa sih makna? Nah ini yang penting nih. Ya. Kita mau udah sering. Nah yang perlu dihayati, perlu kita tambahkan adalah makna penghayatan perenungan. Allahumma ya Allah. Coba kita baca benar ya. Allahumma. Allahumma. Coba tuh malam kita. Allahumma. Allahumma.
Innaka afuwun karim afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. ya karim. Ya Allah, Engkau tuhibbul afwa. Engkau afuwun karim, Maha pengampun, Maha pemaaf, Maha mulia. Seolah-olah kita nagih sama Allah, ya Allah, Engkau kan Maha pemaaf, jadi nggak ada alasan nggak memaafkan, kira-kira begitu. Engkau Maha mulia, maka nggak ada alasan untuk tidak memuliakan. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Lailah itu malam qadar, berarti kemuliaan. Ada yang mengatakan kenapa disebut kemuliaan? Karena di situ malam paling mulia. Ada juga qadar itu sempit. Kenapa malam sempit? Karena yang hadir di malam itu tidak hanya bangsa manusia, tapi banyak malaikat yang turun. Jadi seolah-olah bumi ini qadar, sempit. Ada juga qadar. Kenapa disebut qadar? Karena di situ malam ketetapan. Makanya malam qadar itu banyak artinya. Mulia, sempit, ketetapan. Qadar berarti derajat. Karena di malam itu ada orang yang dijanji oleh Allah untuk diangkat derajat. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa, dan engkau senang memaafkan. Kalau kita, orang salah sama kita, dia minta maaf. Nggak lama salah lagi, maaf lagi. Nggak lama salah lagi. Apa kita bilang? Bosen, minta maaf dulu. Tapi kalau Allah tuhibbul afwa, Allah itu senang memaafkan. Makanya dalam sebuah hadis itu, kalau seandainya nih, manusia itu nggak ada yang berbuat dosa, satu pun nggak ada yang berbuat dosa, misalnya, maka Allah akan hadirkan satu kaum yang mereka itu melakukan dosa dan dia kemudian minta maaf. Karena Allah Maha Pengampun. Jadi orang diampuni itu karena orang salah, sadar dengan kesalahannya, minta maaf, dimaafkan sama Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maka maafkanlah ya Allah. Engkau kan Maha Pemaaf, senang memaafkan. Aku bagian dari hamba-Mu, maka aku minta kemaafanmu ya Allah. Karim, dan juga kemurahan. Doa ini wajib kita baca dan kita maknai benar. Mudah-mudahan dengan demikian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang lulus, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Ya. Kemenangan orang puasa itu bukan kemenangan ngalahin orang lain. Wah, dia nggak puasa, saya puasa, menang. Enggak. Dia nggak tarawih, saya tarawih, saya menang. Enggak. Tapi menang ngalahin diri kita sendiri. Kita punya hajat, kita punya target, kita kejar. Mana-mana kita sudah melampaui itu, maksimal, gaspol, notop, ya, maka berarti kita sudah menang, insya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita sehingga bisa menyempurnakan Ramadan ini. Amin. Dan Allah berikan kekuatan sehingga terus istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.